Selanjutnya ada dasar-dasar machine learning dan deep learning nih teman-teman nih. Machine learning dan deep learning adalah dua teknologi yang telah merevolusi banyak sektor industri. Dari bisnis sampai dengan kesehatan teman-teman. Melalui kemampuan yang dimiliki dalam menganalisis data dan membuat prediksi yang akurat, kedua bidang ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan AI yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam era transformasi digital ini. Machine learning memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, sementara berbeda dengan deep learning ini sebagai cabang dari machine learning, menggunakan jaringan saraf tiruan untuk meniru cara otak manusia memproses informasi. Kecerdasan buatan AI yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan memproses data. Machine learning adalah pendekatan komputasional untuk memahami dan memodelkan pola data tanpa pemrograman eksplisit. Secara sederhana, ini adalah kemampuan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan pola-pola yang teridentifikasi. Nih, ada 3 tipe utama machine learning. Yang pertama itu ada supervised learning. Supervised learning ini adalah model belajar dari data yang berlabel, di mana input dan outputnya terkait. Tujuannya adalah untuk membuat prediksi atau klasifikasi berdasarkan pola yang ditemukan dalam data latih, data trainingnya. Lanjut, yang kedua adalah unsupervised learning. Ini adalah model belajar dari data tanpa label, dan tujuannya adalah menemukan pola alamiah atau struktur dalam data tersebut. Clustering dan reduksi dimensi adalah contoh tipe algoritma unsupervised learning. Yang ketiga adalah reinforcement learning. Ini adalah model dari interaksi dengan lingkungan. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, teman-teman. Dengan menerima umpan balik dalam bentuk reward atau hukuman. Deep learning adalah sub-bidang dari machine learning yang menggunakan neural network dengan banyak layer atau deep neural networks untuk memahami dan menganalisis data. Neural network terinspirasi oleh struktur otak manusia. Dengan neuron-neuron yang saling terhubung, dengan meningkatkan jumlah layer, model dapat memahami tingkat representasi yang semakin kompleks. Beberapa konsep kunci dalam deep learning meliputi neural networks. Neural networks ini adalah struktur dasar deep learning yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Setiap layer memiliki sejumlah neuron yang terhubung dengan neuron di layer berikutnya. Nah, yang kedua ada convolutional neural network atau disingkat dengan CCNNs. Digunakan dengan secara khusus untuk tugas pengolahan gambar dan video dengan cara mengekstraksi fitur-fitur penting dari data. Selanjutnya ada recurrent neural network atau RNNs. Cocok untuk data berurutan seperti teks atau time series data, karena memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dari waktu ke waktu, teman-teman. Keberhasilan machine learning dan deep learning dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi, termasuk yang pertama, pengenalan wajah dan suara dalam sistem keamanan atau asisten virtual.
Yang kedua, pengolahan bahasa alami untuk penerjemah otomatis, chatbot, atau analisis sentimen. Ketiga, penglihatan komputer dalam kendaraan otonom, deteksi objek, dan pengenalan pola. Yang keempat, perdagangan keuangan untuk analisis resiko dan prediksi pasar. Yang kelima, kesehatan dalam diagnosis penyakit dan pengembangan obat, teman-teman. Jadi machine learning dan deep learning telah mengubah lanskap teknologi dengan memberikan kemampuan komputer untuk belajar dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, kita dapat mengharapkan inovasi lebih lanjut dan penerapan yang lebih luas di berbagai bidang kehidupan, teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk materi pertemuan 9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.